Halo NDC Peoples, apa kabar hari ini? Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin sering kita anggap sepele, tapi penting banget, istirahat. Lebih spesifik lagi, kita akan gali konsep sabat paksa atau forced sabat ya. Ini dari Renungan NDC Revive tanggal 11 Oktober 2025. Kita coba lihat dari Markus pasal 6 dan juga Mazmur 46, apa sih pelajarannya buat kita. Kenapa jeda itu krusial bahkan kalau rasanya dipaksa? Oke, mari kita bedah ini ya. Nah, sumber renungan kita ini kan langsung nyinggung soal dunia kita sekarang ya. Serba cepat, dorongan buat sibuk terus itu kuat banget. Bahkan kadang kalau kita berhenti sebentar aja muncul rasa rasa bersalah gitu ya, kayak buang-buang waktu. Pernah nggak sih Anda merasa gitu? Oh, sering banget itu. Itu perasaan yang sangat manusiawi di zaman sekarang. Tapi menariknya, ini bukan hal baru loh. Coba kita lihat di Injil Markus ya, pasal 6 ayat 30-32. Nah, di situ diceritakan murid-murid Yesus kan baru pulang nih, habis melayani. Wah, sibuknya luar biasa. Sampai di renungan itu disebut, makan aja nggak sempat katanya. Yesus lihat itu. Iya, dan yang bikin saya terkesan itu Yesus nggak nunggu mereka sampai benar-benar capek atau sakit gitu ya? Betul sekali, itu dia. Dia justru proaktif. Proaktif gimana tuh? Yesus yang ngajak duluan, dia bilang, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Nah ini penting nih, Yesus sendiri kan guru mereka ya. Dia mengakui dan memvalidasi lah istilahnya, kebutuhan dasar kita buat istirahat, buat jeda. Dia secara sadar menarik mereka menjauh dari kesibukan pelayanan itu untuk pemulihan. Jadi ini bukan soal kemewahan, tapi memang kebutuhan. Wah, itu cara pandang yang beda ya. Kita seringnya mikir istirahat itu ya kalau ada sisa waktu aja kita ambil, bukan sesuatu yang diperintahkan atau malah diberikan. Ini pasti nyambung banget buat Anda yang mungkin lagi ngerasa kewalahan, tapi ya itu tadi, merasa nggak enak kalau berhenti. Nah, disinilah konsep sabat paksa dari renungan itu jadi relevan banget ya. Istirahat yang datangnya bukan kita rencanain, tapi mungkin Tuhan kasih lewat situasi tak terduga. Contohnya yaitu sakit. Iya, betul. Dan secara teologis, konsep istirahat ini akarnya dalam loh. Kita bisa lihat contoh dari Tuhan sendiri di Kejadian 2 ayat 2. Allah kan beristirahat di hari ketujuh setelah selesai menciptakan. Ini bukan karena Allah capek ya, tentu bukan. Tapi dia memberi pola, ritme gitu buat ciptaannya. Terus ada perintah sabat juga kan di Keluaran 20 ayat 8-11. Nah ini sering dianggap beban ya, padahal intinya itu anugerah. Hari buat pulih, segar lagi, dan ingat Tuhan. Oh, jadi pergeseran ya, dari beban jadi anugerah. Menarik. Iya. Dan kalau kita sanggukan lagi ke gambaran besarnya, seperti yang dikutip renungan dari Mazmur 46 ayat 10 bagian B. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ini bukan cuma diam gak ngapa-ngapain gitu ya, tapi ini undangan yang dalam banget. Untuk berhenti dari semua usaha kita, kecemasan kita, supaya kita sadar dan mengakui kedaulatan Tuhan gitu. Apalagi pas kita ngerasa hidup ini kayaknya nggak terkendali, rasanya harus terus bergerak. Oke, oke. Mari kita tarik lagi ke pengalaman yang mungkin lebih nyata buat sebagian kita. Sakit. Renungan itu kan ngajak kita lihat sakit gak cuma sebagai hal negatif atau gangguan ya. Ya, memang nggak gampang sih. Pasti ada rasa frustrasi, cemas kerjaan numpuk, itu wajar. Tapi gimana kalau sakit itu juga bisa jadi, nah ini dia, sahabat paksa. Semacam pengingat keras gitu ya, tentang keterbatasan kita sebagai manusia, dan jadi kesempatan buat bersandar penuh sama Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Apa artinya ini buat Anda yang mungkin lagi ngalamin? Nah, renungannya ngasih saran respon yang bisa mengubah cara pandang kita. Jadi waktu kita dipaksa berhenti nih, entah sakit, atau mungkin kehilangan pekerjaan, atau situasi lainnya, kita kan punya pilihan. Bisa terus-terusan mikirin kekecewaan, khawatir, atau, nah, kita bisa pakai waktu jeda ini secara beda. Mungkin jadi lebih banyak berdoa, merenungkan firman Tuhan lebih dalam, dengerin lagu pujian yang nguatin, fokusnya digeser gitu. Mencari anugerah di tengah situasi yang gak enak itu. Kekuatan sejati kita kan seperti ditekankan di renungan ini, datangnya dari Tuhan. Dan kadang, cara terbaik buat dapat kekuatan itu ya dengan berani diam, beristirahat dalam pemeliharaannya. Bisa jadi jeda paksa ini yang justru kita butuhkan buat pulih jiwa dan raga.
Jadi kalau kita rangkum nih ya, intinya jelas banget. Istirahat itu bukan cuma bagus, tapi penting, esensial. Dicontohkan Tuhan sendiri, diperintahkan sebagai anugerah, ditegaskan juga sama Yesus. Bahkan kalaupun istirahat itu datangnya nggak diundang, kayak sabat paksa karena sakit misalnya, itu bisa jadi undangan tersembunyi, undangan buat kita diam sejenak, percaya lagi sama kedaulatan Tuhan, dan mengalami pemulihan yang mungkin lebih dalam. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Gimana kalau Anda mulai coba ya melihat momen-momen jeda paksa dalam hidup Anda, entah itu sakit, penundaan, perubahan yang nggak diduga, bukan sekedar hambatan, tapi sebagai kesempatan khusus dari Tuhan untuk Anda berhenti sejenak dan mendekat padanya. Gimana kira-kira? Ayat hafalan kita hari ini dari Mazmur 46 ayat 10a. Kenapa ayat ini? Karena ini bicara tentang kuasa Allah yang luar biasa yang bisa hentikan perang, hancurkan senjata. Itu lagi bekerja buat kita, bahkan pas kita lagi istirahat. Dia sanggup bawa damai dan kemenangan, bunyinya seperti ini, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati.